STY dalam masalah, Persija dan Borneo FC enggan lepas pemain ke timnas Indonesia di Piala Asia U23. Shin Tae-yong tampaknya akan kesulitan mempersiapkan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Asia U23. Pasalnya sejumlah klub menolak melepas pemain mereka ke timnas U23 lantaran Piala Asia U23 bukan agenda resmi FIFA. Penolakan tak hanya dilakukan klub luar negeri, tapi juga klub-klub Liga 1, ada dua klub yang menolak melepaskan pemain mereka ke timnas U23. Keduanya yakni Persija dan Borneo FC. Alasannya, kedua tim membutuhkan pemainnya untuk berlaga di Liga 1 2023/2024 yang memasuki fase akhir. Di sisi lain, Liga 1 bakal terus berlanjut dan Piala Asia U23 2024 juga bukan agenda FIFA Matchday saat jeda internasional. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll lebih dulu memagari pemainnya dari pemanggilan timnas U23 Indonesia. Klasemen wacana pemanggilan pemain ke timnas U23 Indonesia untuk persiapan Piala Asia U23 2024 mendapatkan respons dari tim peserta Liga 1, Borneo FC angkat bicara soal isu tersebut. Tim asal kota Samarinda, Kalimantan Timur menolak untuk melepas para pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak pemain kunci Borneo FC yang tampil di timnas U23 Indonesia. Sinyal transfer primadona Liga Malaysia opsi Persija Jakarta Persebaya Surabaya, Jakmania bonek cek. Dilansir Tribunwall.com, lini depan Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya saat ini tengah dalam sorotan. Bursa transfer awal musim Liga 1 2024/2025 disinyalir bakal menjadi ajang bagi Persija Jakarta mencari sosok bomber anyar mematikan musim depan. Menilik permasalahan itu, Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya layak mempertimbangkan 4 opsi nama asal Liga Super Malaysia, di mana keempatnya tampil on fire dan layak dipertimbangkan untuk lini serang Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Berikut ulasan keempat primadona transfer Liga Super Malaysia opsi Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. 1. Abu Kamara. 2. Kepa Serman. 3. Ivan Mahmud. 4. Bergson Johor Darul Takzim. Pemain asing Persija dapat sorotan, Thomas Doll beri ultimatum keras agar pemain garang di Liga 1. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll berharap pemain asingnya bisa lebih garang di sisa pertandingan kompetisi Liga 1 2023/2024. Lini depan Persija Jakarta yang ditempati Gustavo Almeida, Marco Simic, dan Rio Matsumura, mendapatkan sorotan serius dari Thomas Doll. Thomas Doll ingin 3 nama yang beroperasi di lini depan Persija ini mampu memanfaatkan setiap peluang dengan gol. Kami melakukan banyak kesalahan besar, ucap Thomas Doll kepada awak media. Dan kami membutuhkan lebih banyak konsentrasi. Karena kami sebenarnya membuat banyak peluang, kami memiliki Gustavo, Rio, Marco yang bisa mencetak gol, kata pelatih asal Jerman itu. Thomas Doll menilai, anak asuhnya harus menghilangkan kesalahan-kesalahan individu. Kami memiliki banyak kesalahan individu, kesalahan besar, tutur Doll. Kini tersisa 10 pertandingan untuk bisa dimaksimalkan Persija demi merebut tiket ke babak Championship Series yang diambil dari 4 tim teratas terbaik. Peringkat pertama saat ini dihuni Borneo FC, 54 poin, kedua PSIS Semarang, 42 poin, ketiga Persib Bandung, 41 poin, dan keempat Bali United, 41 poin. Sementara Persija yang mengoleksi 32 poin berada di urutan ke-9. Opsi mengerikan lini depan Persija, duet Simic Gustavo diharapkan bikin ciut lawan. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll menurunkan 2 striker asing Marco Simic Gustavo Almeida secara bersamaan saat menggelar uji coba melawan Persikota di Nirwana Park, Bojongsari, Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024 sore. Duet tersebut dianggap bisa menjadi alternatif untuk Thomas Doll ketika menentukan taktik saat mengarungi sisa pertandingan Liga 1 2023/2024.
Adapun dalam pertandingan uji coba kontra Persikota, Persija menang dengan skor 3-1. Di laga itu, Marco Simic dan Gustavo Almeida diduetkan pada babak pertama. Sebelumnya, dua bomber tersebut sempat bermain bersama kala Persija melawan Borneo tanggal 6 Februari tahun 2024 di babak kedua. Saat itu Persija dikalahkan oleh tim tuan rumah. Meski begitu, Thomas Doll menyebut dua striker bermain bersama hanyalah salah satu opsi dari skema yang disiapkan olehnya. Nantinya, tergantung situasi dan kondisi di lapangan, Marco dan Gustavo yang dimainkan bersamaan menjadi salah satu opsi. Saya ingin melihat apakah opsi ini cocok atau tidak, kata Thomas Doll beberapa waktu lalu. Tentu masih ada opsi lainnya untuk lini depan Persija, kita akan lihat nanti, sambung mantan pelatih Borussia Dortmund itu. Thomas Doll menjelaskan saat ini dirinya ingin meracik beberapa opsi lini depan Macan Kemayoran. Hal itu yang membuat formasi di lini depan diisi oleh dua striker sekaligus. Saat melawan Persikota juga, Doll menjajal duet striker lain di babak kedua, yaitu Aji Kusuma dan Sandi Arta Samosir. Tak ingin ketergantungan pada Rico Simanjuntak, Persija bisa lirik winger muda PSIM Yogyakarta. Winger muda PSIM Yogyakarta bisa jadi opsi untuk Persija Jakarta apabila tak ingin ketergantungan pada sosok Rico Simanjuntak. Persija Jakarta tampak tak bisa lepas dari ketergantungan pada sosok Rico Simanjuntak. Hal tersebut tak lepas dari peran sang pemain yang memberikan gelar Liga 1 2018 pada Macan Kemayoran. Tak hanya gelar Liga 1 2018, pemain berusia 32 tahun itu juga turut menyumbangkan gelar Piala Menpora 2021. Bersama Persija Jakarta, Rico Simanjuntak telah bukukan 11 gol dan 64 assist dari 178 pertandingan. Dengan usia Rico Simanjuntak yang kini menginjak 32 tahun, sudah sepatutnya Persija Jakarta mencari sosok regenerasinya di posisi sayap. Satu di antara opsi yang bisa dipertimbangkan adalah winger andalan PSIM Yogyakarta, Ari Maring. Ari Maring layak dipertimbangkan Persija Jakarta karena performa menawannya di musim ini bersama PSIM Yogyakarta. Dari 17 pertandingannya, Ari Maring mampu lesatkan 5 gol dan 3 assist untuk PSIM Yogyakarta. Untuk kans mendapatkan tanda tangannya, Persija Jakarta sangat terbuka untuk bisa menggaetnya. Mengingat, kontraknya bersama PSIM Yogyakarta disinyalir akan berakhir pada akhir musim 2023/2024.